Hai teman-teman semuanya, aku mau coba cerita seorang dokter umum yang bernama Anna Thorndyke ini. Dia adalah dokter umum di salah satu rumah sakit General Hospital yang ada di Boston. Dia ini pengen banget mengubah kebiasaan staf dan juga karyawan di hospital tersebut untuk punya pola makan dan juga pola minum yang sehat. Gimana sih maksudnya? I think orang-orang yang kerja di rumah sakit itu pasti paham betul bagaimana dia itu mengatur pola hidupnya, utamanya pola makan dan juga minumnya. Karena dia lebih tahu banget nih dampaknya, dan dia juga tahu apa-apa yang baik untuk dia untuk dikonsumsi gitu. Jadi anak ini mencoba untuk melakukan perubahan terhadap pola makan ini, tapi tanpa memberikan motivasi kepada staf dan juga karyawannya. Dan apakah ini tuh bisa terjadi gitu? Kadang kan kita merasa bahwasanya sebuah perubahan, sebuah behavior yang dimiliki oleh setiap manusia itu datangnya dari dalam diri sendiri kan, gitu. Tapi si Ana ini nggak berpikiran demikian gitu. Akhirnya si Ana dan tim ini mencoba untuk, karena yang mau dirubah ini adalah pola makan dan minum, akhirnya dia mau merubah di kafetaria rumah sakit tersebut. Di kafetaria rumah sakit tersebut, akhirnya si Ana itu merubah desainnya. Yang awalnya desainnya seperti ini, jadi seperti ini. Jadi desainnya ini diubah sama si Ana. Di semua tempat yang strategis, ketika kita masuk ke dalam kafetaria tersebut, kita dengan sangat mudah menemukan yang namanya air minum. Di kafetaria itu mereka juga masih jual soda, tapi mereka menempatkan air minum ini di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau untuk kita lihat dan juga untuk kita ambil. Dan dari perubahan tersebut, akhirnya 11,6% penjualan soda mengalami penurunan dan 25,6% penjualan air minum di kafetaria tersebut mengalami peningkatan. Bisa kita lihat di sini bahwasanya orang-orang ini mulai mengalami perubahan behavior gitu kan dalam dirinya, yang pada dasarnya bukan karena motivasi dirinya sendiri, tapi karena lingkungan yang membuat dia untuk melakukan itu. Nah, tanpa kita sadari banget gak sih, kayaknya ternyata lingkungan itu adalah yang paling banyak punya faktor yang penting banget untuk mendorong kita melakukan sesuatu. Coba deh kita bayangin lagi ke hal yang paling simpel deh. Kita ke dapur. Nih, kita rencananya cuma mau minum, tapi ternyata di meja makan tersebut ada potongan kue, ada cemilan. Tanpa kita sadari, indera penglihatan kita ini memberikan sinyal kepada otak untuk melakukan sebuah aktivitas atau melakukan sebuah aksi untuk memakan cemilan tersebut. Jadi tanpa kita sadari, gitu kan, walaupun kita motivasinya ke dapur hanya untuk minum air putih, tapi ternyata dorongan di luar diri kita atau eksternal kita kayak lingkungan luar kita tuh yang membuat kita tuh pengen melakukan itu, ya itu akan terjadi. Dan dorongan dari luar itu punya peran yang sangat besar sekali gitu. Dan ini juga dipakai sebagai sebuah cara pihak-pihak di supermarket, di swalayan untuk menjual produk mereka. Jadi for example aja ya, ketika kita datang ke supermarket gitu, kita akan menemukan barang-barang yang tersusun rapi di setiap rak. Oke, bayangin dong, kita lagi jalan-jalan ke swalayan, kita lihat ada banyak rak di situ. Ada rak yang letaknya di atas kepala kita, alias jauh dari pandangan kita. Ada rak yang sepandang dengan kita, jadi kita bisa melihat itu dengan jelas, bisa melihat produk itu dengan jelas, dan kita bisa mengambil produk itu dengan gampang. Juga ada produk-produk yang letaknya di bawah, jadi kita harus jongkok dulu nih, kita harus duduk dulu untuk melihat produk tersebut. Nah, trik ini juga dipakai sebagai salah satu bentuk soft selling mereka gitu. Bahwasanya produk-produk yang diletakkan di sepanjang rak yang mudah untuk kita lihat, itu ternyata adalah produk-produk yang memiliki nilai laba yang paling besar untuk swalayan tersebut. Kalau kita mau cari barang-barang yang murah gitu, teman-teman bisa cek aja di tempat-tempat yang sulit untuk kita jangkau. Itu adalah produk-produk yang dijual dengan harga yang murah. Dan produk yang mudah ditemukan oleh kita dan mudah dijangkau oleh kita itu adalah produk-produk yang memiliki laba besar untuk perusahaan tersebut. Oke, bisa dibayangin kan itu kan teman-teman. Dan nggak cuma itu aja teman-teman, bahwasanya lingkungan itu benar-benar punya pengaruh yang besar untuk diri kita. Itu kita juga bisa lihat sih, ketika kita ada di sebuah tempat ibadah gitu, pasti secara otomatis kita akan mencoba untuk mengubah behavior kita gitu kan, karena konteksnya itu adalah kita terdorong oleh kondisi di eksternal kita. Eksternal inilah yang merubah diri kita gitu kan. Akhirnya kita mencoba untuk ketika ngobrol sama orang di tempat ibadah itu kayak kita langsung kayak bisik-bisik gitu loh. Kayak, iya, mohon maaf ya, permisi. Kita ngomongnya bisik-bisik gitu. Karena kita merasa bahwasanya kita terdorong oleh lingkungan untuk melakukan itu. Dan lagi coba dibayangin kalau kita jalan di gang yang sempit dan gelap, pasti kita akan mencoba untuk jalan dalam kondisi yang penuh dengan kewaspadaan tinggi. Jadi behavior kita gitu kan,
sebuah perilaku kita tuh akan berubah secara cepat ketika kita didorong oleh sebuah kondisi lingkungan di sekitar kita. Teman-teman tahu semuanya, kalau memang kita merasa bahwasanya kita sering menjadi seorang korban dalam kondisi lingkungan di sekitar kita untuk melakukan sebuah hal, good thing-nya aku merasa bahwasanya kita nggak hanya akan jadi korban itu, tapi kita juga bisa menjadi arsitektur dalam mendesain lingkungan kita. Gimana sih caranya? I think ini adalah cara yang bisa kita lakukan di keseharian kita ketika kita mau mencoba untuk berubah. Perubahan itu terjadi karena lingkungan. Berarti mau nggak mau kita harus menciptakan lingkungan ini. Oke, lingkungan yang sudah kita bentuk ini akan membentuk sebuah perilaku dalam diri kita yang berkelanjutan, sehingga membentuk sebuah kebiasaan. Kalau memang kita pingin itu menjadi kebiasaan yang baik buat kita. For example, as a simple kalau kita itu pengen setiap hari minum air putih sesudah bangun tidur. Caranya adalah di tempat kita tidur, kita harus menyediakan botol air minum. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita pengen bangun tidur nggak pegang HP, berarti kita harus menaruh HP di tempat yang jauh dari tempat tidur kita. Kalau kita memang pengen ada alarm, maka kita bikin alarm yang dimana alarm itu letak HP kita tuh jauh dari kita, sehingga kita perlu effort untuk bangun dan mematikan alarm tersebut. Kebiasaan itu akan membantu kita untuk bangun akhirnya. Kayak akhirnya kita malas untuk tidur lagi karena kita butuh jarak atau butuh effort untuk melakukan itu. Nah, itu nggak cuma itu aja teman-teman semuanya. Desain-desain yang bisa kita ciptakan untuk bikin diri kita berubah itu adalah kita ciptakan lingkungan dalam diri kita yang bisa membuat kita untuk melakukan sebuah produktivitas. Sesimpel ketika kita ingin belajar gitu, mengcombine gitu kan, kegiatan belajar dan juga beristirahat di waktu yang bersamaan. Contohnya ketika kita belajar di kasur, otomatis kita tidak akan fokus pada belajar, tapi kita akan fokus pada istirahat. Karena kita sudah punya mindset bahwasanya kasur itu adalah tempat untuk istirahat dan juga tidur. Jadi kalau bisa kita tuh punya tempat yang bisa membuat kita merasa itu adalah waktu dan tempat kita untuk melakukan sebuah produktivitas. Dilihat sekarang di sini gitu kan. Di samping sini adalah tempat tidur aku gitu, kayak kasur dan lain sebagainya dari samping sini. Dan di sini adalah tempat untuk melakukan produktivitas, untuk take video, untuk belajar, untuk persiapan, bahkan untuk nonton video dan lain sebagainya adalah di tempat ini. Jadi ini adalah tempat yang aku gunain untuk melakukan sebuah produktivitas. Jadi ketika aku udah di sini ini udah setnya adalah tempat untuk melakukan sebuah produktivitas. Jadi sesimpel itu aja teman-teman, itu ngaruh banget. Daripada aku goleran di lantai sambil baca, goleran di lantai sambil ngerjain sesuatu, lebih baik aku duduk di sini karena ini adalah setup yang udah aku bentuk untuk melakukan sebuah produktivitas. Oke teman-teman semuanya, I think ini udah ngegambarin sih gimana pentingnya lingkungan yang baik. Karena lingkungan itulah yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dan teman-teman tahu nggak sih, aku baru teringat banget kayak ketika aku di kelas gitu, dan aku di kos sendirian, pasti aku akan jarang minum ketika aku di kos sendirian. Sedangkan kalau aku di kelas, aku akan sering banget minum karena murid-murid aku selalu minum. Jadi lingkungan itulah yang mendorong aku untuk minum air terus. Di kelas murid-muridku bawa botol semuanya, bawa minum semuanya. Di kelas juga ada galon. Otomatis ketika mereka minum, aku kayak secara nggak sadar tuh minum gitu. Ya sepenting itu lingkungan buat kamu. Oke teman-teman semuanya, kayaknya ini udah cukup deh aku melakukan ini gitu. Thank you so much for today. Dan ya, kalian bisa jadi arsitektur untuk melakukan perubahan itu. Jadi gak usah tunggu waktu lagi. Yuk, kalau mau berubah silahkan berubah lebih baik lagi. And have a good day. Bye.